sebenarnya juga paling bagus setelah dikukus ya, jangan digoreng ya. Oke. Nah, tentunya juga dibarengi dengan gaya hidup yang sehat ya, diantaranya berolahraga ya, kemudian kurangi alkohol ya bagi yang suka alkohol nih ya, dan rokok ya, eh, untuk supaya asupan nutrisinya seimbang dan cukup ya. Karena ada beberapa hal yang memang bisa membuat nutrisi yang di dalam makanan tersebut tidak terserap dengan baik ya. Contohnya alkohol ya biasanya ya. Oke, any question? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, yang cowoknya? Bapak izin tanya. Oh, boleh, Silvi, silakan. Pak, Ya, halo, silakan Silvi. suaranya kedengeran ya, Pak? Suara kedengaran dengan jelas. Eh, Silvi, apa yang bertanya? Halo Silvi, Heng? Halo Silvi? Nah, Pak, kalau misalnya ibu hamil dan menyusui, itu ada hitungan lainnya ya, Pak? Ada. Ya, saya bilang tadi di ini ya, di paparan ya. Jadi usia, aktivitas itu juga menentukan berapa banyak yang dibutuhkan. Kalau Inggris itu recommended dietary allowance ya RDA. Kalau kita angka kecukupan gizi itu bisa diakses kalau bisa dicari ya. Bisa kayak contoh kalsium ya. Kalsium pada saat ibu hamil itu berapa ya. Pada saat dia gadis misalnya wanita yang masih gadis itu berapa itu beda-beda ya. Biasanya kalau hamil karena dia juga membawa janin, tentunya itu memerlukan tambahan asupan nutriennya ya seperti itu. Biasanya lebih tinggi untuk ibu hamil biasanya. Tadi siapa? Silvi udah mau bertanya ya? Silvi Nuraini tadi mau bertanya. Iya, Pak. Iya, kenapa? Oh, iya. Sekarang udah kedengeran ya, Pak, suaranya benar. Oh, udah deh, tadi udah. Oh, ya, tadi tanya, Pak, kan tadi Bapak sempat bilang ada penjelasan tentang asupan protein tinggi itu akan membuat ada rasa Ya. Mm. jadi gimana caranya kita buat melakukan pemantauan terus pengaturan asupan protein supaya bisa membantu mengelola resiko peningkatan asam uratnya Pak supaya nggak tinggi. Itu gimana ya Pak? Selain konsumsi obat penurun asam urat. Nih, Ada Pak. oke. Iya, thank you, Silvi ya. Oke, mungkin yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan protein harian ya, yang perlu dicukupi ya. Itu kembali lagi melihat ada suatu daftar ya, eh, berapa banyak kebutuhan proteinnya ya. Dan memang nih memang harus detail ya. Jadi misalnya gini, kayak protein itu bisa didapat dari mana? Tadi ya ada nabati, hewani ya. Nah, nabati itu berapa? Hewani itu dapat dari mana aja ya? Contohnya biasanya paling gampang adalah dari telur, ya kan? Itu berapa? Kemudian dari yang nabatinya, ya, itu berapa? Ya. Nah, misalnya ke telur itu berapa sih ketika kita makan satu telur itu, misal nyumbang proteinnya kan gitu. Kemudian juga dapat dari makanan-makanan lain ya. Contohnya bisa kacang-kacangan lah. Biasanya sayuran-sayuran yang hijau ya, biasanya itu banyak proteinnya ya. Nah, itu berapa ya? Dan memang harus dicek sih Mbak Sylvia. Jadi harus detail. Jadi kita akan tahu tuh ketika kita mengkonsumsi protein-protein tersebut, jadi kita bisa tahu di takaran batasannya ya. Seperti itu.
Nah, kalau kita sudah tahu, berarti ya kita kan sudah tahu nih batasan ketika mau konsumsi melewati batas yang sudah kita hitung tadi ya. Nah, makanya tadi ada fungsinya membuat suatu jurnal nutrisi ya. Jadi memang perlu kedisiplinan ya, perlu kedetailan supaya dia tahu ya. Nah, karena memang mau hidup sehat itu susah ya, menghidup itu susah. Jadi memang perlu effort ya supaya asupan yang dibutuhkan ya baik itu karbohidrat, protein, lemak itu sesuai dengan yang direkomendasikan supaya memang kita bisa tetap berfungsi secara normal ya tubuhnya. Ya, jadi memang perlu buat suatu jurnal lah intinya untuk bisa mengetahui batasan-batasan ya yang memang setidaknya ketika ada konsumsi lebih dari batas tersebut kita bisa kontrol ya. Ya, ketika lebih gimana ya? Oh ya, tentunya saya bilang tadi salah satunya adalah melakukan aktivitas ya itu juga salah satu cara ya. Kemudian juga mengkonsumsi ya vitamin dan mineral ya karena itu juga salah satu cara untuk metabolisme di dalam tubuh itu bisa diurai ya ataupun bisa dilakukan ya. Halo? Baik Bapak, terima kasih. Iya, oke. Mudah-mudahan bisa terjawab. Ada lagi kah? Pak, saya izin tanya, Pak. Boleh. Azharia. Pak, kan saya kerja di klinik Opjin gitu, beberapa pasien ada yang kayak endometriosis atau dysmenorrhea gitu, Pak. Nah, kadang disaranin sama dokter Opjinnya itu untuk nggak konsumsi atau mengurangi konsumsi kayak tempe atau kedelai gitu, Pak. Itu karena di tempe itu ada fitoestrogennya. Itu kalau pasien-pasien kayak endometriosis gitu nggak boleh sama sekali konsumsi tempe dan kedelai gitu atau Oke, mungkin bukan tidak boleh ya, mungkin dibatasi ya. Jadi memang kedelai atau bentuk sediaan olahannya ya, itu mengandung namanya soya isoflavon. Ya, soya isoflavon itu adalah merupakan fitoestrogen ya. Fitoestrogen itu namanya fito tumbuhan, estrogen tentunya sesuai dengan fungsi hormon estrogen ya. Jadi estrogen didapatkan dari tumbuh-tumbuhan fitoestrogen ya. Nah, memang jadi gini, endometriosis ya atau dysmenorrhea itu kan biasanya memang salah satunya adalah gangguan fungsi bisa saja disebabkan oleh gangguan fungsi hormon yang menyebabkan inflamasi ya yang terjadi di dalam alat reproduksi ataupun fungsi organ wanita ya. Di antaranya kan endometriosis itu kan di endometrium. Itu kan organ wanita ya itu istilahnya bahasanya rahim lah ya, dinding rahim ya. Nah, ada beberapa penelitian ya estrogen yang berlebih itu bisa menyebabkan terjadinya inflamasi ya, inflamasi yang berlebih ya. Sebenarnya hormon itu kalau sesuai dengan kadarnya itu dibutuhkan ya. Tapi kalau dia berlebih ya, nah itu bisa menyebabkan gangguan-gangguan fungsi ya. Nah, salah satunya tadi ya mengarah ke proinflamasi ya. Jadi inflamasi adalah suatu rangkaian proses ya. Sebenarnya inflamasi itu kan normal sebenarnya ya. Inflamasi itu normal adalah suatu alarm dalam tubuh kita bahwa ada sesuatu yang eh, tidak berjalan dengan baik nih ya. Makanya dia rasa nyeri, merah, bengkak ya. Itu salah satu tanda-tanda inflamasi ya. Sebenarnya itu tubuh adalah respon tubuh inflamasi ya. Tapi ketika itu berlebih kan nggak nyaman ya. Nyerinya, bengkaknya kan nggak nyaman ya. Nah, pada pasien-pasien endometriosis, kenapa perlu menghindari asupan-asupan tersebut? Saya bilang tadi ya, salah satu ketika estrogen tadi ya, ketika kadar tubuhnya tinggi, istilahnya akan meningkatkan proinflamasi ya. Jadi itu proinflamasi gimana ya? Inflamasi adalah suatu rangkaian ya, suatu rangkaian yang kompleks ya. Jadi ada komponen-komponen yang pro, ngerti nggak yang pro? Jadi artinya yang kalau kita konsumsi tersebut akan meningkatkan reaksi inflamasi lebih tinggi lagi gitu loh ya. Kan ada antiinflamasi ya.
Dengan inflamasi kebalikannya kan, dia mencegah ataupun mengurangi dari inflamasi tersebut. Nah, salah satu agen ataupun salah satu komponen proinflamasi adalah hormon estrogen. Ya, jadi kalau itu berlebih, dia akan menyebabkan inflamasinya akan berlebih. Kekhawatirannya adalah saya bilang tadi ya, tempe, kedelai, itu adalah apa namanya soya isoflavon ya, mengandung soya isoflavon. Ya, soya isoflavon adalah salah satunya fitoestrogen. Jadi untuk menghindari terjadinya proinflamasi yang berlebih, ya tentunya mengurangi konsumsi fitoestrogen. Gimana, bisa terjawab nggak? Terjawab, Pak. Terima kasih. Ya, nah mungkin sebagai ini juga nih ya. Kalian tahu nggak estrogen? Estrogen tuh hormon pria atau hormon wanita yang lebih dominan? Wanita, Pak. Wanita, Pak. Wah, Mas Wanita, Fahmi Pak. cepet banget Mas Fahmi ya. Ya, estrogen itu emang untuk hormon wanita ya. Nah, jadi pertanyaannya gini nih. Ini sebenarnya pro dan kontra ya. Ada beberapa penelitian. Yang mungkin ini buat informasi aja ke kalian ya. Mungkin bisa bermanfaat juga ya. Contohnya misalnya pada wanita nih, hamil. Saya bilang tadi ya, kita Indonesia konsumsi tempe atau olahan-olahannya ya, kedelai itu kan umum ya. Ya enggak? Nah, ada beberapa, ini pro dan kontra ya, artinya bisa diperdebatkan ya. Ada beberapa penelitian nyatakan ketika Anda hamil, ya, itu sebaiknya jangan konsumsi soya isoflavon atau olahan-olahannya yang mengandung fitoestrogen berlebih, ya. Kenapa? Kekhawatirannya gini, ya. Ketika Anda mengandung bayi ya, itu laki-laki, nanti kebanyakan terpapar, ya, estrogen, kekhawatirannya apa? Agak ke feminiman gitu ya, Pak. Kenapa? Hah? Agak feminim jadinya. Nah, kalau itu kan bisa pengaruh lingkungan dan lainnya, tapi ada penelitian menyatakan namanya kejadiannya adalah mikropenis, ya. Tahu mikropenis? Mikropenis tahu nggak? Nah, Kecil. penisnya ya kecil ya. Itu juga, atau yang kan tahu nggak dulu ya folies, tapi dia jadi cowok sekarang. Dulu cewek, sebenarnya itu cowok dia. Terus saya lupa nama ininya, kasusnya. Iya, Pak. Iya, Pemain Pak. voli ya, Pak. Iya, siapa saya lupa namanya dulu. Aprilia, Pak. Ah, Manganang. Pria Manganang ya, dia apa saya lupa nama bawah. Jadi tuh dia sebenarnya punya penis ya, tapi saluran kencingnya itu di bawah ya. Nah, itu ada beberapa penelitian menyatakan banyak terpapar fitoestrogen ya. Tapi kalau apa namanya kayak tadi ya gemulai itu mungkin tambahannya kalau memang dia pergaulannya ya kayak gitu ya. Tapi ya lebih impact ke klinisnya seperti itu ya. Nah, jadi ya itu gantung kalian, bukan dilarang ya, misalnya kalian nanti hamil, oh saya nggak menghindari makan tempe ya kan. Penting juga sebenarnya tempe ya, tapi mungkin porsinya ya, jangan terlalu banyak ya. Oke, ada lagi? Itu cuma Pak, saya mau tanya, Pak. buat informasi aja ya. Mau nanya, cara buat memaksimalkan kebutuhan nutrisi di saat puasa, dan apakah kebutuhan nutrisi itu ngaruh nggak sih, Pak, sama jam makan kita? Oke, ya memang kalau puasa itu kan memang pasti ada perubahan ya, khususnya di jadwal di jadwal makan ya, seperti itu. Tapi konsepnya adalah saya bilang tadi ya, pertama adalah Anda harus tahu menghitung kebutuhan kalori Anda dulu, ya kan? Kebutuhan kalori Anda dan juga aktivitas Anda ya. Ya tentunya pasti ada beberapa aktivitas yang mungkin lebih banyak dilakukan di malam hari ya, khususnya untuk umat muslim kan. Tarawih itu juga aktivitas sebenarnya, ya kan? Nah, tentunya kalau kalian sudah tahu asupan kalori yang kalian hitung, ya, tentunya kalian juga bisa hitung nih sajian makannya. Yang saya bilang tadi, biasanya kalau orang apa namanya buka puasa paling seneng apa sih di awal bukaannya? Gorengan. Kalau yang umum Nah, gorengan ya kan? Tadi udah kita bahas gorengan.
Sebenarnya makanya kalau kita saya sih muslim ya, apa namanya, tahu nggak disarankan kita buka dengan apa dulu? Kurma ya, Pak. Ya, Ya. intinya yang manis-manis ya, bisa dari kurma ya, kalau di Arab kan kurma, kalau itu es teh manis, teh manis ya. Arti glukosa. Karena apa tadi kita bahas ya, glukosa adalah nutrisi yang paling mudah langsung diproses menjadi energi ya. Makanya disarankan kita langsung konsumsi yang manis-manis ya, karena itu lebih cepat ketimbang kita konsumsi yang namanya protein, lemak ya. Nah, itu didapatnya dari mana tadi ya, dari goreng-gorengan ya. Artinya apa? Kita makan itu mungkin itu kenyangnya lama ya, kenyangnya lama. Protein itu kenyangnya lama, baru akan terasa mungkin pada jadi kita makan terus nih, kita makan oke nggak kenyang-kenyang, tapi padahal itu nanti akan kenyang lama. Dan tadi kita bilang ya, mungkin tadi range-nya antara 150 sampai 200 kalori. Nah, kalau kalian, saya rasa mungkin satu nggak cukup, mungkin bisa 5, apalagi di awal-awal ya kan. Nah, itu udah berapa? Udah banyak sekali ya, bisa 700 sampai 1000 kalori, belum lagi ditambah apa? Belum lagi ditambah yang dari karbohidratnya, kayak apa? Misalnya kalau yang bikin ngiler itu apa kalau buka puasa? Dari ini apa namanya? Saya apa? Sebenarnya sop buah ya kan? Nah, itu juga bisa nambah apa namanya? Kalori. Belum lagi kalian aktivitasnya tidak melakukan aktivitas banyak ya, sedentary style, habis makan tidur ya. Nah, makanya kita suruh sholat ya kan, itu salah satu aktivitas ya, aktivitas untuk membakar kalori ya, supaya tidak menumpuk di dalam darah ya. Intinya di dalam puasa itu menurut saya sih asupannya ya kalori sama aja sebenarnya ya. Mungkin jamnya saja yang berbeda ya, ya mungkin tergantung aktivitasnya juga ya, disesuaikan dengan aktivitas ya. Kalau dirasakan aktivitasnya memang banyak, ya tentunya asupan kalorinya juga harus ditambahin lagi. Seperti yang tadi kita hitung tadi ya, seperti itu. Ini tinggal masalah batasan waktu saja sebenarnya ya. Kalau untuk asupan-asupan ya tentunya yang perlu adalah salah satunya juga asupan untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Vitamin mineral itu juga dicukupkan ya dari buah-buahan ataupun sayuran ya. Seperti itu Mas Fahmi ya. Baik, Pak. Ya, ada lagi? Ya, Pak. Kira-kira nanti kita kalau bulan Ramadan nih, Pak, kita selesainya lebih awal atau gimana, Pak? Gimana? Kalau bulan Ramadan kita selesainya lebih awal atau gimana? Oh, seharusnya sih nggak ada masalah ya. Kalian kan nggak ada masalah seharusnya nih. Di jam ini yang problem itu nanti saya di 6:30 ada ya. 6:30 saya ada. Seharusnya nggak ada masalah ya. Ya mungkin nanti kita kondisikan ya. Kita kondisikan situasional Buka, ya. nggak ada Hah? waktunya, Pak. Nyiapin buka puasa. Oh, iya. Ya, emang kamu masak nih ya? Enggak sih, yang punya suami. Kasihan, Pak. Oh, yang punya suami. Kamu udah bersuami? Belum. Mewakilkan yang punya suami, Pak. Oh, gitu. Ah, ya mungkin kan nggak tiap hari ya. Saya rasa kan perkuliahan ini kan juga cuma 1 hari, seminggu sekali ya. Ya nanti kita sesuaikan aja ya, kita kondisikan saja ya. Mungkin kita kondisikan mungkin materinya ya, beberapa yang kalau memang penting ya mungkin lebih lama, tapi kalau itu sekiranya bisa dipelajari selain di Zoom, kalian baca lagi apa ya, di luar jam kuliah ya, bisa saja ya. Nanti kita kondisikan ya. Iya, Pak. Ada lagi nggak? Gitu, Pak. Iya, kita kondisikan ya untuk saya rasa sih untuk jam jam sore ini sih nggak ada masalah ya. Oke, ada lagi nggak? Iskandar, Nggak ada, Pak. Cukup, Pak. cukup. Kalau nggak ada, ya kita absen saja ya.
Oke, saya absen. Dia Ayu, Hadir, Pak. Anita Rahman Pertiwi. Anita Rahman Pertiwi. Oke, nggak hadir. Muhammad Romli. Hadir, Pak. Yulita. Hadir, Pak. Travelina hadir ya. Lulu Ilmahnun. Hadir, Pak. Siti Nurmaya. Ini Siti apa ST Nurmaya ini Siti ya, Bang? Iya, ST Pak, itu apa? Siti. ST itu Siti. Siti. Oh, Iya. tapi kenapa nggak ada I-nya ya? Dari sana ya, aktenya ST. Iya, Pak. Data semua ngikutnya ST. Oh, ST. Oke, ayo dia. Hadir, Pak. Fahmi. Hadir ya. Hadir, Pak. Ananda hadir. Iskandar Hakim. Hadir, Pak. Nia Febriana. Hadir, Pak. Azahra. Hadir. Azahira. Hadir, Pak. Mutiara. Hadir, Pak. Nia Mulyani. Hadir, Pak. Septia Wafa. Hadir, Pak. Siti Azkia. Hadir, Pak. Ilmi Aulia. Hadir, Pak. Sally Nia. Hadir, Pak. Silvi Nuraini. Hadir, Bapak. Oke, saya ulang lagi. Anita Rahman Pertiwi. Hadir, Pak. Itu kemana kamu tuh? Mana? Tadi udah bilang hadir, Pak. Sinyalnya lagi susah. Oh, ya udah. Oke, saya Bapak. ulang ya. Ya. Bapak Indah udah hadir belum? Udah di absen belum, Pak? Soalnya namanya Indah siapa nih? Indah Octavia. Indah Octavia ada ya. Oke, kalau tidak pertanyaan lagi kita akhiri saja. Terima kasih bagi yang kerja, selamat bekerja ya. Bagi yang mau malam mingguan, selamat malam mingguan, hati-hati di jalan ya. Dari saya cukup sekian, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama. Izin live.